نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لحضرة السلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، سيدنا الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه، شيخنا مشايخنا الأحياء منهم والأموات يجعل جديد يجعل جميع مسلم مؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمناها سيدنا الإمام محمد سيد الشيخ رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Amin Perumahan Sarmin Raya. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bunda-bunda semuanya, jamaah setia Majelis Taklim Al-Amin, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, terutama nikmatil iman wal Islam, juga nikmat kesehatan jasmani dan rohani, kembali kita bisa bermujalasah bersama di tempat dan majelis yang mulia, di rumahnya Allah, di majelis ilmu, majelis zikir, majelis doa. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah benar-benar berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa barokah, manfaat, juga maslahah baik untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya,
dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, materi kajian kita siang hari ini, mengingat saat ini kita sudah di penghujung bulan Rajab ya. Ini Sabtu tanggal berapa? Tanggal 17 Rajab, 28 Rajab, berarti 28 bulan ini kalau tidak salah jumlahnya 30 hari. Sabtu, Ahad, Senin selesai Rajab, Selasa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita akan memasuki bulan Sya'ban. Sehingga ngaji kita biar ada persiapan saat kita berada di bulan Sya'ban, apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita lakukan, apa sih keutamaannya bulan Sya'ban. Siang hari ini kita akan mengupas tuntas tentang keutamaan bulan Sya'ban dan juga amaliyah yang sangat dianjurkan saat kita berada di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan semuanya yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban meskipun bukan termasuk salah satu dari 4 bulan haram, dari 12 tahun, 12 bulan dalam 1 tahun, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, ada 4 bulan mulia. Kata Nabi, 4 bulan haram itu salasun mutawaliyat, yang 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa wahidun fardun, yang 1 sendirian, bulannya Allah, bulan Rajab, yang alhamdulillah saat ini kita berada di dalamnya. Setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sekali lagi, meskipun bulan Sya'ban bukan termasuk salah satu dari bulan yang 4 tadi, tapi Nabi kita sangat menghormati dan memuliakannya. Nabi kita setiap memasuki bulan Sya'ban lebih giat, lebih semangat, lebih banyak amal ibadahnya. Di antara keutamaan bulan Sya'ban yang bersumber dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan dalam hadisnya, fadlu Sya'bana ala sairi syuhur, keutamaan bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan lainnya, kafadli ala sairil anbiya, sebagaimana keutamaanku dibanding para nabi lainnya. Nabi dan Rasul yang jumlah keseluruhannya, masih ingat ada berapa? Jumlah keseluruhan, bukan yang wajib diimani. Kalau yang wajib diimani hanya 25. Keseluruhannya ada 124.000. Itu yang paling utama Nabi kita Muhammad. Bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika beliau sampai di Masjidil Aqsa Palestina, semua Nabi dan Rasul yang jumlahnya 124.000 nunggu kehadiran beliau. Dan saat beliau datang, beliau diamanati, didaulat untuk mengimami sholat 2 rakaat. Karena
Nabi kita Muhammad Nabi yang paling utama, yang paling mulia. Bahkan bukan hanya Nabi yang paling utama, paling mulia. Bukan hanya pemimpin para Nabi dan Rasul, tapi Nabi kita Muhammad adalah makhluk ciptaannya Allah yang paling utama, paling mulia. Meskipun dibanding malaikat yang diciptakan dari nur cahaya, yang Allah puji dalam Al-Quran, hum ibadum mukramun. Malaikat itu adalah hamba-hamba yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah hamba yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan perintahnya Allah. Maklum, sebab tidak punya nafsu. Kalau manusia sesekali maksiat wajar, karena Allah ciptakan manusia kecuali diberi akal juga diberi nafsu. Wajar, dimaklumi, tapi bukan berarti dibolehkan, ya. Manusia bermaksiat dimaklumi. Bahkan Allah itu dalam hadis qudsinya, andi semua manusia tidak ada satupun yang bermaksiat kepadaku. Semisal nih, yang di Sarmin semuanya nggak ada yang maksiat. Bahkan yang di dunia ini semuanya taat, iman, nggak ada yang macam-macam yang maksiat. Apa kata Allah? La ahlaktuhum, akan aku binasakan mereka. Aku datangkan kaum yang mereka sesekali melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan dosa, dan minta ampun kepadaku. Paham? Jadi manusia maksiat wajar, maklum. Tapi sekali lagi bukan kok berarti dibolehkan maksiat. Mengapa sampai Allah katakan demikian? Sebab kita yakin Allah Maha Pengampun. Betul? Maha Pengampun itu ya ngampuni, yang diampuni, tobat sebentar, salah lagi, minta ampun lagi, diampuni. Lah kalau nggak ada yang maksiat, ampunannya Allah nganggur. Ampunannya Allah nganggur. Padahal tegas Allah telah menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Meskipun mungkin dalam pandangan kita buruk bentuk dohirnya, buruk hatinya, dan buruk akhlaknya, nggak mau sholat padahal ngaku muslim, bahkan nggak beriman, memusuhi Allah, memusuhi para rasulnya. Tetap yang Allah ciptakan dengan segala keburukannya pasti ada faedah dan manfaatnya. Makanya Allah sampai katakan, andai kalian semua tidak ada satupun yang berdosa, lalu minta maaf, mohon ampun padaku, aku binasakan kalian semua, aku datangkan kaum yang lain, mereka ada yang bermaksiat, melakukan kesalahan, lalu nyesel, taubat, minta ampun kepadaku. Paham ya? Nah, Nabi bukan hanya Nabi dan Rasul paling utama. Bahkan bukan hanya makhluk ciptaannya Allah yang paling utama, tapi sebab nabilah Allah ciptakan alam semesta. Sebab Nabi, Bapak Ibu, Allah ciptakan alam semesta. Siapa yang mengatakan demikian? Allah sendiri. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tercantum dalam Quran. Allah katakan kepada Nabi, laulaka
Wahai Muhammad, andai bukan karena engkau. Dia ulangi 2 kali pernyataan dan pertanyaannya. Wahai Muhammad, andai bukan karena engkau, lama khalaqtul aflak, sungguh aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Makanya dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertama kali yang diciptakan Allah adalah makhluk yang bernama Nur Muhammad. Yang dari percikan cahaya Muhammad inilah, Nur Muhammad inilah Allah ciptakan surga neraka. Allah ciptakan jin, malaikat dan makhluk lainnya. Bahkan Allah juga ciptakan arasy, makhluk yang teragung, terbesar, sebagai tanda bukti bahwa Allah Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Besar, menciptakan arasy yang demikian besarnya. Nabi kita paling mulia di antara yang mulia, dan Nabi katakan keutamaan bulan Sya'ban dibanding bulan lainnya seperti keutamaanku dibanding keutamaan para nabi lainnya. Wa Ramadan ala sairi syuhur, kalau keutamaannya bulan Ramadan kata Nabi dibanding bulan-bulan lainnya, kafat lillahi ta'ala ala ibadi, seperti keutamaannya Allah dibanding hambanya. Bulan Sya'ban, bulan di mana pahala kebaikan yang dilakukan hamba dilipat gandakan jauh lebih banyak dibanding yang dikerjakan di luar Sya'ban. Sudah kita kupas pada pertemuan sebelumnya di Fasum, rahasia mengapa kok Nabi itu setiap memasuki bulan Rajab doanya minta diberi keberkahan oleh Allah hanya di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Mengapa kok Nabi tidak minta keberkahan di bulan lainnya? Keberkahan artinya ziyadatul khair ilal khair. Nabi minta dimampukan untuk memperbanyak melakukan kebaikan di 3 bulan tersebut. Ternyata berdasarkan banyak riwayat di 3 bulan ini semua pahala amal kebaikan dilipat gandakan jauh lebih banyak, lebih besar dibanding amal kebaikan yang dilakukan di selainnya. Kalau di selain 3 bulan ini dilipatkan sampai 10. Di bulan Rajab 70. Di bulan Sya'ban nanti 1 kebaikan 700. Dan di bulan Ramadan 1 kebaikan dilipatkan sampai 1000 kali lipat. Maka Nabi minta agar di 3 bulan ini Allah memberikan kekuatan kepada beliau bisa memperbanyak melakukan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan kita pun juga dimampukan oleh Allah, entah di bulan Rajab yang tinggal 2 hari ini, atau di bulan Sya'ban nanti, terlebih di bulan Ramadan, Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita menjadi hamba yang mampu memperbanyak melakukan amal kebaikan. Amin amin Allahumma amin. Diriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kulluh. Nabi itu kalau bulan Sya'ban sering puasa sunnahnya itu 1 bulan penuh. Meskipun tidak kok terus. Sering Nabi itu
puasa Sya'bannya 1 bulan penuh nyambung Ramadan. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah sebanyak engkau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Mengapa ya Rasulullah? Beliau jawab pertanyaannya sahabat Usamah bin Zaid. Siapa? Kenal nama sahabat juga, begitulah ya. Jangan nama artis saja, aktor saja. Usamah bin Zaid. Beliau katakan, wahai Usamah bin Zaid, ketahuilah bahwa bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal hamba yang dilakukan selama 1 tahun. Bulan di mana amal hamba yang dikerjakan selama 1 tahun dilaporkan kepada Allah. Uhibbu, aku senang saat amalku dilaporkan kepada Allah, keadaanku sedang banyak puasa. Maka hukum puasa di bulan Sya'ban ini sama dengan hukum puasa di bulan Rajab. Sunnah, bukan bid'ah. Ada kelompok ini yang nggak suka kalau ada orang berpuasa, sudah lapar, yang nggak kasih bayaran, nyalah-nyalahkan pula. Padahal puasa Rajab, puasa Sya'ban, ulama sepakat hukumnya sunnah. Kemarin Rajab puasanya dapat berapa hari, Bun? 10. Nih, alhamdulillah. Yang lain? Kok diam-diam baik? Udah pada puasa atau belum nih? Tinggal 2 hari. Sudah, alhamdulillah. Andi belum lakukan kesalehan yang lain, ya. Sengaja ada banyak pilihan ibadah karena Allah tahu kelemahan hambanya. Ada yang kalau dipaksa puasa nggak kuat. Ada yang kalau puasa semangat tapi disuruh ngaji males. Betul? Ada yang disuruh ngaji semangat, puasanya nggak mampu. Disuruh baca Quran baru 1 halaman, Shadaqallahul Adzim. Padahal kalau sedang baca aib dan kekurangan saudaranya, berjus-jus sampai khatam 30 juz. La ilaha illallah. Makanya ada pilihan banyak ibadah. Nggak kuat puasa, perbanyak zikir istighfar. Banyak. Karena memaklumi atas kelemahan dan kekurangan kita sebagai hambanya yang dhaif. Yang sudah berpuasa jangan merasa lebih baik dari yang tidak berpuasa, ya. Karena bisa jadi yang tidak berpuasa itu tiap malam di 1/3 terakhir malam selalu bangun, sholat, berdoa. Yang itu bagi orang yang berpuasa mungkin dia tidak mampu mengerjakannya. Atau bisa jadi dia ahli sedekah yang secara sembunyi-sembunyi. Sehingga tak boleh yang merasa banyak puasa di bulan ini lebih baik, merasa lebih baik daripada yang lain. Silakan mengerjakan kesalehan dengan begitu banyak pilihan sesuai kemampuan masing-masing. Nabi puasa di bulan Rajab, apalagi di bulan Sya'ban. Sekali lagi, para istri Nabi juga para sahabat Nabi memberikan kesaksian Nabi itu sering kalau puasa Sya'ban 1 bulan full. Makanya niatkan dari sekarang, 1 bulan full tak mampu kita, ya setidak-tidaknya ngambil 3 hari. Terlebih yang masih punya hutang puasa segera qadha. Ada yang masih punya hutang puasa? Alhamdulillah, ya. Mungkin tahun kemarin uzur, ayo jangan ditunda, segera qadha. Karena kalau nanti ngodoknya sampai jumpa Ramadan berikutnya, itu aturannya bukan hanya qadha,
Tapi setiap hari yang ditinggalkan juga wajib bayar fidyah. Kalau 1 tahun 1 fidyah. Kalau meninggalkannya 5 tahun yang lalu 5 fidyah per hari. Kalau 1 fidyahnya itu beras 6-7 on, kalau 5 tahun yang lalu ya wajib mengqadha puasanya, ya wajib membayar fidyah 7 kali 5. Berapa jumlahnya? 35 on per hari. Kalau 5 hari dikalikan lagi, diberikan kepada fakir miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan jawaban bahwa bulan Syaban bulan dilaporkannya amal hamba yang dilakukan selama 1 tahun, tepatnya dilaporkannya itu di malam nisfu Syaban. Beliau katakan, lima summiya Syaban. Tahukah kalian wahai sahabat, mengapa bulan setelah Rajab sebelum Ramadan disebut dengan bulan Sya'ban, yang artinya bercabang-cabang? Qalu, sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami enggak tahu ya Rasul, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi jawab, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Karena sungguh di dalam bulan Sya'ban ada cabang-cabang kebaikan yang sangat banyak. Ada kesempatan kalian untuk melakukan kebaikan yang sangat banyak. Bulan Sya'ban, bulan sholawat. Karena di bulan Sya'ban lah, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, turun perintah bersolawat dan bersalam kepada Nabi. Ayat yang selalu dibaca di majelis-majelis maulid yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah kalian kepadanya dengan sebenar-benarnya salam. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Makanya ulama mengatakan, inna Rajaba syahrul istighfar. Rajab itu bulannya istighfar. Di antara amaliyah yang sangat dianjurkan di bulan Rajab selain puasa, perbanyak istighfar. Wa Sya'bana syahrus sholawat. Bulan Sya'ban bulan sholawat kepada Nabi. Sehingga saat kita dijumpakan Allah dengan bulan Sya'ban, di antara amaliyah yang sangat dianjurkan kita perbanyak, sholawat pada Nabi. Wa Ramadhana syahrul Qur'an. Dan bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Karena di bulan Ramadanlah Al-Quran pertama kali diturunkan. Dan di antara amaliyah yang sangat dianjurkan kita perbanyak saat kita berada di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Ini beberapa hadis, mudah-mudahan semuanya yang Nabi jelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Udah ngantuk ya? Bulan semangat ngajinya, bulan Sya'ban. Ada seorang ulama yang bernama Imam Yahya bin Mu'ad. Itu menjelaskan begini. Inna fi Sya'bana khamsatu akhruf.
Sya'ban itu kalau ditulis dengan bahasa Arab terdiri dari 5 huruf. Sya'ban, shin, ain, terus ba, terus alif, ada alifnya. Alif terus nun. Lagi apa? Ayo. Huruf pertama apa? Shin, terus ain, terus ba, terus alif, nun. Kata Imam Yahya bin Mu'ad, masing-masing huruf itu punya arti. Shin singkatan dari syarafun, kemuliaan. Shin. Ain singkatan dari izzatun, keagungan. Ba singkatan dari birrun, apa? Birrun, kebaikan. Alif singkatan dari ulfatun. Apa arti ulfah? Rasa cinta, rasa damai, rasa senang. Dan nun singkatan dari nurun, artinya cahaya. Siapa yang mengagungkan dan memuliakan bulan Sya'ban, maka Allah akan anugerahkan kepadanya 5 perkara ini. Shin, syarafun, kemuliaan. Ain, izzun, keagungan. Ba, birrun, kebaikan demi kebaikan. Alif, ulfatun, hati yang selalu sayang, cinta kepada yang lain. Hati yang penuh ketenangan, ketentraman, kedamaian. Dan nun, Allah akan kasih cahaya kepada mereka yang setiap jumpa dengan bulan Sya'ban mau menghormati dan memuliakannya. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk menghormati dan memuliakannya. Amin Allahumma. Pertanyaannya, dengan apa kita menghormati dan memuliakan bulan Sya'ban? Di mana ketika kita tergolong hamba yang menghormati, memuliakan bulan Sya'ban, 5 keramat ini benar-benar Allah berikan pada kita, kita bisa merasakannya dunia akhirat. Jawabannya dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Beliau katakan, man azzama Sya'ban. Siapa yang mengagungkan, memuliakan bulan Sya'ban. Dengan cara apa? Yang pertama, wattaqallah, ditingkatkan rasa takutnya kepada Allah. Mungkin yang selama ini masih menjadi pribadi-pribadi yang sembrono. Sembrono ninggalkan larangan. Ya. Tidak ada rasa takut. Melanggar larangan itu enggak takut. Sembrono. Sembrono ngerjakan perintah. Allah perintah sholat, kita santai saja. Sholat kita tunda, padahal ya nganggur. Hanya ngobrol, nonton HP. Lah kok sholat sampai mau habis waktu baru ribut cari air wudhu dan seterusnya. Mungkin yang selama ini rasa takut kita kepada Allah kurang, ayo bismillah kita tingkatkan. Perintahnya Allah maksimal kita kerjakan. Larangannya Allah maksimal kita tinggalkan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, wa amila bi ta'atih. Mengagungkan Sya'ban dengan memperbanyak amal taat. Yang dimaksud yang sunnah. Kalau yang wajib, ya itu memang harus dikerjakan. Entah itu sholat sunnah di bulan sebelum Sya'ban kita masih males kerjakan.
entah itu jamaah, entah itu baca Quran, terlebih baca sholawat yang mungkin sebelum Sya'ban hanya 1000 kali. Ada Bu? Sehari semalam 1000 kali dibaca sholawat? Benar? Serius? Serius? Atau 1000 kali mungkin dalam 1 bulan hanya 2-3 kali begitu? Ayo, kan enggak berat sholawat itu ya? Satu-satunya amal ibadah yang sepakat ulama pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah sholawat. Beda dengan ibadah yang lain. Sholat sah belum tentu diterima. Puasa sah belum tentu diterima. Zakat, haji, umroh sah, tapi sholawat karena keagungan dan kemuliaan Rasulullah pasti diterima oleh Allah. Meskipun mungkin saat bersolawat hati kita kemana-mana, ingat masalah kita, ingat musuh kita, ingat hutang kita, ingat pembenci kita, nggak masalah, solawat diterima. Dan redaksi solawat itu banyak, ribuan. Mau yang pendek, yang terkenal dengan nama solawat Jibril, monggo. Sallallahu ala Muhammad, pendek. Kalau nggak pakai lagu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mau yang sedang, sholawat tibbil qulub, sholawat busyra, silahkan. Mau yang agak panjang, sholawat nariyah, sholawat munjiat, monggo. Perbanyak sholawat, wa amila bi ta'atih. Yang mungkin selama ini baca Quran kurang, zikir kurang, perbanyak di bulan Sya'ban dalam rangka mengagungkan dan memuliakan. Wa amsaka nafsahu anil ma'siyah. Jaga diri, tahan nafsu, jangan dituruti dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tingkatkan takwa, maksimalkan taat, tahan diri dan nafsu dari maksiat. Maka kecuali 5 perkara tadi Allah anugerahkan pada kita. Apa tadi? Shin, syarafun, mulia, ain, izzun, keagungan, ba, birrun, kebaikan demi kebaikan, alif, ulfatun, tenang, damai, bahagia, penuh dengan rasa cinta, kasih sayang pada siapapun, gak ada rasa benci, dendam, jahat, gak ada. Nun, cahaya. Allah pun kata Nabi, ghafarallahu dzunubah, akan ngampuni dosa-dosanya, wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanah minal balaya wal amrad kulliha. Dan Allah akan jaga dia selama 1 tahun ke depan. Selama 1 tahun dijaga dari apa? Dari semua bala, dari semua wabah, dari semua penyakit, dari semua keburukan yang Allah turunkan pada 1 tahun ke depannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Loyo KB kayaknya ini ya. Makanya ayo niatkan bismillah ya Allah, jumpakan dengan bulan Sya'ban. Saya akan berupaya maksimal untuk meningkatkan takwaku, untuk meningkatkan dan memperbanyak amal taatku, serta untuk menahan diri dari bermaksiat padamu. Mudah-mudahan Allah mampukan, amin Allahumma. Terakhir di bulan Sya'ban ada malam yang sangat istimewa, namanya malam nisfu Sya'ban. Dalam satu riwayat Nabi katakan tidak ada malam yang lebih mulia setelah malam Lailatul Qadar dibanding dengan malam nisfu Sya'ban. Di malam itu kita diperintahkan menghidupkannya. Suatu ketika Nabi tidur. Di tengah malam Jibril datang. Jibril datang membangunkan Rasulullah. Ya Muhammad, kum.
Muhammad, bangun. Wasolli, perbanyak sholat sunnah malam ini, perbanyak sholat sunnah. Warfa ra'saka wa yadaika ila sama, angkat kedua tanganmu, angkat kepalamu, memperbanyak doa di malam ini. Muhammad, bangun, bangun, bangun. Nabi sambil kucek-kucek mata, namanya juga baru bangun tidur, bertanya, ya Jibril, ma hadhil lailah. Jibril, ada apa dengan malam ini? Ini malam apa? Engkau bangunkan aku, engkau perintahkan aku perbanyak sholat, perbanyak doa. Ma hadhil lailah. Malam apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Ini malam wahai Muhammad, Allah buka pintu langit dan semua pintu rahmat. Rugi kalau enggak bangun berdoa di malam ini. Hadhihi lailatun yuftahu fiha thalatsumi'ati babim minar rahmah. Ini malam dibukanya 300 pintu rahmat. Semua yang bangun di malam ini, perbanyak sholat di malam ini, perbanyak berdoa di malam ini, semua dosanya diampuni oleh Allah dan hajatnya dikabul. Kecuali 2 orang. Nah ini, kemudian kita nggak tergolong 2 orang ini, kecuali 2 orang. Meskipun dia sudah menghidupkan malam nisfu Sya'ban, banyak sholat, banyak doa, kalau kita tergolong 2 orang ini, kita tidak akan diampun oleh Allah dan hajat kita tidak akan dikabul. Siapa keduanya itu wahai Jibril? Jibril menjawab, musyrikun wa musakhinun. 1, orang yang masih menyekutukan Allah. Dia percaya Allah Tuhan tapi masih menuhankan selain Allah, masih meyakini ada yang bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, mendatangkan madarat, bahaya kecuali Allah. Musyrik. Meskipun dia juga menuhankan Allah, tidak akan diampuni. Yang kedua, musyakhinun, orang yang dalam hatinya masih ada dendam pada saudaranya. Ayo dikoreksi hatinya. Orang yang dalam hatinya masih ada dendam, niat jahat, niat buruk kepada saudaranya. Musyahinun, unek-unek kolo. Unek-unek itu sesuatu yang ada dalam hati Allah yang buruk. Pokoknya pengennya berantem melulu kalau lihat si fulan itu. Lihat wajahnya si fulan itu loh, pengen tak kabruk. Dendam, iri dengki, jahat. Ini penyakit loh Bu. Bu, ayo hatinya dilihat ada enggak tuh? Sama saya semisal, ternyata dohirnya bagus, dalamnya niat jahat. Ustadz ini semisal. Dan enggak, semuanya baik, amin Allahumma. 2 ini tidak akan diampuni dosanya, tidak akan dikabul hajatnya, meskipun dia bangun di malam nisfu Sya'ban. Karena kita sadar kelemahan kita belum tentu bangun, kerjakan sebelum tidur. Tapi kalau yang sudah istiqomah silakan. Di waktu yang terbaik, sepertiga yang terakhir malam silakan. Kita ini ya harus sadar diri. Kalau sadar belum tentu bangun, sebelum tidur kerjakan. Sholat tasbih kerjakan. Sholat hajat kerjakan. Kalau sendiri berat, bareng-bareng. Kata Imam Ali, kita ini kalau sendirian di depan setan seperti serigala melihat kambing sendirian. Tapi kalau kita kumpul, ya seperti serigala melihat kambing banyak berkumpul. Paham maksudnya?
Kalau ada kambing sendirian, serigala melihat langsung diterkam, habis kambing itu. Kita pun demikian. Kalau kita sendirian, setan mudah ganggunya. Tapi kalau kita kumpul seperti kambing, tapi bukan kambing ya, seperti saja. Kambing kumpul banyak, serigala sendirian, mau ganggu kita, pikir-pikir, ini kalau direbut sebegitu banyak, mati aku nanti. Makanya kalau kita sendirian berat, semisal ada masjid ngadakan kegiatan dalam rangka menghidupkan nisfu Sya'ban, ikuti. Sendiri saja di rumah. Bisa jadi tidur geblas siang baru bangun. Ini mudah-mudahan Allah sekali lagi jumpakan dengan bulan Sya'ban yang mulia ini, dan kita dimampukan untuk mengagungkan, memuliakannya dengan meningkatkan takwa kita kepadanya, memperbanyak amal ketaatan kepadanya, memperbanyak berdoa kepadanya, sehingga semua dosa kita diampuni dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. 45 menit persis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu banyak kekurangan, kehilafannya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhumah, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan fi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulughil maram. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah husnal khatimah. Wasi alina rizqana ya Allah wa atif alina khalqak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asril insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'alimallah wa zinata ma'alimallah wa mil'a ma'alimallah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan ilmu untuk kita bersama. Semoga